mengambil perusahaan ini. Nah mungkin sebelum masuk ke situ, pertama kan kita harus tahu dulu Pegadaian itu apa, kan gitu kan. Nah kalau Pegadaian itu salah satu BUMN ya, BUMN tahu dong ya, Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang penyaluran gade. Awalnya di penyaluran gade aja, tapi waktu semakin berkembang, saat ini Pegadaian tidak hanya di gade, tapi juga di pembiayaan kendaraan, pembiayaan emas dan lain-lain gitu. Nah, kalau bertanya, jadi cikal bakal Pegadaian ini tumbuh adalah untuk membantu masyarakat yang butuh modal usaha, gitu kan. Nah, dari dulu zaman dulu kala bahkan sampai sekarang praktek-praktek apa ya istilahnya rentenir lah, bank pribadi di luar kan masih banyak dengan jasa atau bunga yang berat, gitu kan. Nah itu dia cikal bakal lahir Pegadaian. Jadi pemerintah turun tangan untuk membantu masyarakat di bidang permodalan tersebut. Jadi tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang butuh modal, ya baik itu modal kerja, baik itu untuk pendidikan, untuk investasi, dengan tarif atau dengan jasa yang terjangkau dibanding dengan lembaga kredit yang lain yang dibanding mungkin kayak rentenir dan sebagainya. Jadi keuntungannya itu Pegadaian bisa membantu masyarakat dan masyarakat itu bisa terbantu lah, mendapat modal kerja dengan jasa yang lebih jasa atau bunga yang lebih bersahabat dan terjangkau. Sebenarnya kalian mungkin bisa bertransaksi dengan Pegadaian, yang singkat aja Pegadaian simpel. Di Pegadaian kan ada banyak produk kayak tadi ya, bisa gade, bisa juga nabung. Mungkin teman-teman nanti buka tabungan emas hanya modal Rp60.000 kan, nanti itu buka rekening, selanjutnya bisa top up 10.000, 20.000, 30.000. Berarti nanti saya minta tolong ke teman-teman sini kalau belum pernah, paling tidak buka tabungan aja ya, modal Rp60.000, nanti selanjutnya mau top up atau gimana bisa ya. Oke, next. Untuk barang yang sering digadekan, kalau zaman dahulu kala itu kain bisa, gitu kan, barang-barang elektronik juga macam elektronik bisa. Tapi sering berkembangan zaman, yang bisa kita terima ada yang sudah tidak bisa, ada yang masih tetap. Kayak emas dari dulu masih bisa, gitu kan, sampai sekarang itu bisa. Jadi saat ini agunan yang bisa kita terima ada berupa perhiasan emas, berlian, kendaraan, gitu kan. Kemudian bisa juga barang elektronik kayak handphone, laptop, gitu. Dan banyak juga beberapa mahasiswa kayak ada ini lagi butuh uang mungkin untuk tugas atau mungkin tunggu kiriman dari keluarga, mungkin dia punya handphone atau dia punya laptop, untuk sementara dititipkan dulu, digadekan dulu juga ya, sembari dia nunggu kirim dari kampung gitu. Beberapa teman-teman dari adik-adik lah, ada mahasiswa, ada juga beberapa kayak tadi ada laptop gitu lah, handphone bisa. Jadi barang bergerak lah kayak emas, berlian, sepeda motor, handphone, laptop, kendaraan, dan saat ini bisa juga gade sertifikat rumah gitu ya. Itu kalau misalkan Nah, kalau di Pegadaian, kalau bertanya tentang bunga, kalau di Pegadaian namanya sewa modal ya, sewa modal atau jasa ada, tapi itu tadi sewa modal kita atau bunga kita itu lebih murah atau lebih terjangkau dibanding koperasi saya, koperasi pribadi atau kayak tadi saya bilang rentenir gitu. Nah untuk bunganya itu atau jasanya itu berjenjang tergantung pinjamannya, dimulai dari 0,75 sampai 1,2 per 2 minggu. Ya. Oke. Pak, bagaimana kalau misalnya nasabah itu tidak sanggup membayar? Untuk menebus. Kalau nasabah belum sanggup menebus atau dananya belum cukup, kita bisa kasih opsi untuk melakukan perpanjangan, gitu, perpanjangan kredit. Jadi jasa atau bunga yang sudah dilewati itu dibayar dulu, kemudian diperpanjang lagi untuk diselesaikan. Gitu aja. Tidak harus tebus, tidak harus diselesaikan, tapi bisa juga diperpanjang bayar bunganya, temponya diperpanjang 4 bulan ke depan. Gitu ya. Nah, kalau nasabah yang kabur ya ada aja gitu kan. Cuman itu tadi kan, kalau jatuh tempo kan itu ada pemberitahuan. Kita juga ada batasnya. Kita pemberitahuan itu ada dikirim surat, ada juga by phone, ada juga by WA, gitu kan. Ada juga kita kunjungan. Kalau semua itu sudah kita lakukan, gitu kan, tapi nasabahnya belum melakukan pembayaran,
Kalau dia kabur atau sejenisnya, ya kita udah deadline, sudah lewat waktunya, berarti nanti barangnya itu dilelang. Oke. Bagaimana prosedur serta prosedur membayar kembali uang pinjaman di Oke. Bagaimana prosedur peminjaman uang? Mungkin saya koreksi ya, bagaimana cara apabila nasabah ingin melakukan transaksi gading, mungkin begitu ya. Nah, kalau nasabah ingin menggading, kita buat contoh gading emas ya, gading emas misalkan. Nah, nasabah datang ke kantor dengan membawa kartu identitas berupa KTP atau paspor ya, KTP atau paspor. Jadi ketika dia datang ke kantor, dia isi formulir, kemudian dicantumkan KTP atau kartu identitas, KTP atau SIM. Bukan SIM, tidak, KTP atau SIM, KTP atau paspor, gitu kan. Nah, formulir sudah diisi, kemudian nanti ke outlet kita minta barang jaminannya, itu barang jaminannya kita taksir. Nah, setelah kita taksir baru bisa. Lihat banyak nasabah yang datang kemari, Pak. Jadi tujuan mereka ke sini untuk meminjam uang itu apa, Pak? Ya, gini, yang datang ke Pegadaian seperti di awal tadi saya sebutkan, memang awal mulai Pegadaian itu untuk pembiayaan. Namun saat ini yang datang ke Pegadaian tidak melulu butuh uang untuk modal usaha atau untuk keperluan konsumsi atau untuk keperluan investasi dan sebagainya. Ada juga nasabah yang datang ke Pegadaian itu bertransaksi kayak pembelian roda 2, roda 4, ada juga investasi emas, ngangsur emas batangan, ada juga menabung kayak tadi saya ajukan teman-teman gitu kan. Jadi kemarin itu banyak tujuan nasabah yang datang kemari gitu. Ada yang menabung, ada yang menggadai, ada yang menebus, ada yang perpanjangan, ada yang angsuran dan sebagainya. Ada beberapa aktivitas yang dilakukan nasabah ketika datang bertransaksi ke Pegadaian. Iya. Oke.